Oke, welcome back to the channel Code at Home. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membedakan antara stateless dan stateful komponen. Pada video kali ini, kita akan membuat sebuah list data menggunakan state, proofs, dan kombinasi dari stateless dan juga stateful komponen. Ikuti terus videonya ya. Nah, ini adalah video kita sebelumnya. Kita sudah berhasil merubah state di dalam komponen kita dengan fungsi tambah uang, kurangi, dan juga reset. Nah, sekarang kita akan membuat file baru terlebih dahulu untuk membuat listnya. Di sini saya akan membuat folder container sebagai stateful komponennya nanti. Di sini saya akan beri nama output list.jsx. Nah, pertama kita import dulu React-nya. Oke, jika sudah dibuat importnya, maka selanjutnya kita akan membuat komponen stateful-nya. Export default class output list extend React component. Nah, selanjutnya kita masukkan metode render. Kemudian kita return. Nah, di sini kita akan return div-nya dulu terlebih dahulu. Nah, di dalam div ini kita akan membuat teks sederhana untuk ditampilkan ke dalam index.js-nya. Oke, setelah dibuat, maka di sini saya akan import komponen itu di dalam index.js. Nah, ini komponen yang title yang kemarin kita matikan dulu codingannya. Setelah itu baru kita import output list di dalam index.js. Import output list from URL-nya, nama foldernya container, terus nama filenya output list. Oke, di sini sudah saya import. Selanjutnya saya akan masukkan ke React DOM-nya output list. Jika sudah kita save, maka akan kita compile. Lalu kita lihat di browser, maka kita refresh dulu, maka akan tampil output list-nya. Nah, ini stateful komponen yang telah kita buat tadi. Pertama, di sini kita akan buat dulu headline-nya. Div-nya saya jadikan parent, kemudian headline 1 atau H1 saya kasih nama output list. Oke, jika sudah kita save, kemudian kita compile, kita lihat di browser, maka output listnya sudah tampil. Nah, selanjutnya kita langsung saja. Pertama-tama di sini kita membuat komponen baru menggunakan stateless komponen. Saya beri nama di sini list.jsx. Nah, saya import dulu React-nya. Setelah itu di sini saya akan membuat stateless komponen. Di sini saya menggunakan raw function untuk membuat functionnya. Nah, di sini saya menggunakan const, kemudian namanya list, dan saya buat raw function. Setelah itu saya return. Nah, di dalam return ini saya kasih parentnya terlebih dahulu dengan menggunakan div list. Nah, di sini akan saya buat komponen sederhananya dulu. Nah, selanjutnya komponen stateless ini akan saya import di dalam container output listnya tadi. Saya ekspor terlebih dahulu. Kemudian saya import di dalam output list. Nah, di sini akan saya import list from. Saya masukkan URL-nya, komponen, kemudian list. Kemudian di sini akan saya panggil menggunakan tag komponennya. Setelah itu kita lihat di browser sudah tampil komponen stateless-nya, sudah bisa dipanggil. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat state-nya terlebih dahulu. Di dalam state ini saya akan menggunakan objek yang bernama code at home. Di dalam objek ini saya akan buat array-nya berisi list
yang akan kita tampilkan di dalam browser nanti. Nah, di dalam objek ini akan saya buatkan array-nya dan berisi data yang akan tampil di dalam listnya nanti. Di sini akan saya buat nama, saya buat namanya Rahmat, kemudian umurnya 20. Selanjutnya itu passion, saya buat passionnya. Kemudian selanjutnya saya akan buat nama Ega, kemudian umur 20, dan juga passionnya akan saya buat sebagai desainer. Nah, di sini akan saya buatkan listnya sebanyak 3. Yang ketiga di sini saya buatkan namanya Elvin, kemudian umurnya 20, dan passionnya programmer. Oke, di sini state-nya sudah saya buat. Nah, selanjutnya di sini di dalam list ini akan saya panggil, akan saya mapping state yang sudah kita buat tadi. Sebelum itu kita akan buat paragrafnya terlebih dahulu yang berisikan nama, umur, dan juga passion. Oke, di sini sudah saya buat, kemudian sudah saya save. Nah, di sini akan saya buatkan variabel baru menggunakan tipe data const, dan nama variabelnya yaitu akan saya panggil dari state yang sudah kita buat tadi. Kita menggunakan column bracket dan nama state-nya tadi, nama objeknya kode at home. Nah, sebelumnya kita tambahkan proofs terlebih dahulu di dalam parameter komponennya. Setelah itu kita tambahkan sama dengan proofs. Nah, selanjutnya di sini akan saya buatkan variabel baru lagi menggunakan tipe data const dengan nama variabel list. Kemudian saya akan panggil objeknya kode at home .map. Nah, di sini akan saya mapping state yang sudah kita buat tadi. Namanya person. Nah, di sini saya akan membuatkan raw functionnya. Kemudian akan saya return Nah, di sini saya akan mereturn nama, umur, dan juga passionnya. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu parentnya, kemudian saya buat paragrafnya, nama, umur, dan juga passion. Oke, yang di sini yang di bawah kita hapus saja karena nanti di bawah ini akan langsung kita panggil listnya di sini. Kemudian list ini akan kita lempar di dalam komponen output listnya nanti. Nah, sebelah nama ini akan kita buat proofs-nya dan kita panggil person dan juga umur, nama atau nama proofs-nya. Nama dan juga umur, dan yang terakhir passion. Oke, di sini saya sudah buat. Kemudian akan kita tampilkan di dalam stateful komponen ini ataupun komponen output list. Dengan memanggil komponennya, kemudian kita panggil nama proofs-nya kode at home, dan juga kita memanggil state-nya dengan sintaks this state dan juga kode at home. Oke. Jika kita lihat di browser di sini, maka listnya atau data di dalam state tadi sudah berhasil tampil di dalam browser. Tapi di sini terjadi sebuah error. Kenapa di sini error? Karena di sini si list ini tidak memiliki ID yang unik. Maka di sini di dalam state-nya akan kita tambahkan key-nya atau kode uniknya. Kode unik yang kita buat ini yang pastinya harus berbeda-beda ya. Nah, oke, di dalam parent-nya ini, di dalam tag parent-nya ini kita tambahkan key-nya, lalu person,
Oke, lalu kita save, maka errornya akan hilang. Nah, di sini saya akan memberikan styling di dalam listnya agar supaya terlihat dia lebih cantik lagi. Kemudian di sini akan saya tambahkan box shadow agar dia terlihat seperti card gitu. Oke, di sini saya menggunakan box shadow CSS generator untuk membuat shadow di dalam list kita. Nah, di sini saya membuat shadownya dengan kurang lebihnya seperti berikut. Nah, kemudian yang bagian box shadownya ini kita copy, kemudian kita pastekan di dalam JSX-nya tadi, di dalam stylingnya. Oke, setelah itu kita save. Nah, di sini di browser sudah tampil ya shadownya supaya si list ini terlihat berbeda gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan margin, padding, dan juga width. Width-nya di sini saya akan buat 300. Kemudian kita tambahkan padding 20. Nah, bisa dilihat di sini sudah tampil listnya. Oke. Itulah tadi bagaimana cara kita membuat sebuah list menggunakan probe, state, dan juga stateless dan komponen stateful. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam DevTools-nya, di dalam state-nya sudah bisa terpanggil data yang kita buat tadi di dalam objeknya. Oke, cukup sekian tutorial pada kali ini. Kita akan bertemu di tutorial selanjutnya. Saya Galiando, we start from home.